Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Tafsir Al-Munir, yaitu kita sampai pada paragraf di surah Ali Imran ayat 100 sampai dengan 103 yang diberi judul oleh penulis, yaitu perintah agar kaum mukminin menjaga identitas dan kepribadian serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Islam. Tawjihul mu'minin ilal hifadhi ala syakhsiyah wal ittisam bil Qur'ani wal Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dua ayat ini saling terkait. Ayat yang ke-100 ini latar belakang turunnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dan nanti akan diperkuat lagi. Ada fenomena kerukunan, persaudaraan antara suku Aus dan Khazraj yang pada masa jahiliyah, pada saat mereka belum masuk Islam, selalu bertengkar, berperang. Nah, mereka setelah masuk Islam saling rukun, bercanda, bercengkrama, sehingga menyebabkan orang-orang ahlul kitab hasad, mereka dengki, dan akhirnya diprovokasi. Dua suku ini diingatkan dengan masa-masa kejahiliaan mereka yang selalu berperang pada perang Bu'ats. Nah, hampir-hampir kedua suku ini sudah mengangkat senjata, hampir berperang, tetapi Rasulullah SAW datang dan mengingatkan, memberikan nasihat yang panjang kepada mereka, dan akhirnya mereka tersadar. Ya, inilah peringatan yang ditujukan kepada orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj itu. Ya, apabila kalian mengikuti provokasi daripada orang-orang ahlul kitab, terutama orang Yahudi, maka akan menjadikan kalian murtad. Ada fenomena kemurtatan, ya, ataupun upaya-upaya memurtadkan kaum muslimin sesudah imannya dikembalikan kepada kafir, dan upaya ini tidak berhenti pada waktu itu saja, tapi terus-menerus berlangsung sampai saat ini. Ya. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa kafir padahal masih dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan di tengah-tengah kalian masih ada Rasul yang menyampaikan petunjuk kepada kalian. Nah, ini juga peringatan keras ya kepada generasi
sahabat pada saat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Id kuntum a'da'a, ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, maka Allah menyelamatkan kamu dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini juga rangkaian kelanjutan dari ayat 100 dan 101 tadi ya, mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Biasanya ayat 102 ini disampaikan sebagai pesan para khotib Jumat, karena salah satu rukun yang harus ditunaikan oleh para khotib adalah menyampaikan pesan takwa. Nah, biasanya yang dibaca adalah ayat ini, ada perintah takwa yang ada di dalam ayat ini, walaupun nanti ada penjelasan ya. Ayat ini ada yang mengatakan mansukh ataupun terhapus, tapi nanti akan diluruskan oleh penulis ya. Nah, jemaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat atau sababun nuzul dalam berbagai macam versi, diantaranya Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, pada masa jahiliyah kaum Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Kemudian pada masa Islam, pada suatu ketika tatkala mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba mereka menyebut-nyebut dan teringat kembali permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka pada masa jahiliyah, sehingga emosi dan kemarahan mereka sama-sama terpancing. Kemudian mereka mulai bergabung kepada pihaknya masing-masing. Yang berasal dari Aus bergabung kepada kelompok Aus, begitu juga sebaliknya yang berasal dari kaum Khazraj sambil membawa senjata masing-masing bergabung juga dengan kaum Khazraj ini. Lalu turunlah ayat 101 sampai ayat 103 surah Ali Imran. Penjelasan ini menguatkan penjelasan yang telah disebutkan di dalam pembahasan dua ayat sebelumnya yang sudah kita sampaikan juga, latar belakang turunnya satu sama lain saling melengkapi ya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin agar waspada dan jangan sampai menuruti dan mengikuti ahli kitab, serta harus waspada dan berhati-hati terhadap bentuk-bentuk tipu daya, makar dan penyesatan yang mereka lakukan. Hal ini setelah Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang celaan dan kecaman terhadap ahli kitab atas kekufuran mereka dan sikap mereka yang selalu berusaha memalingkan dan menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini demi keutuhan karakteristik Islam serta menjaga ciri khusus kemandirian dan independensinya setelah melihat secara nyata bahwa ahli kitab telah menyeleweng dan menyimpang dari jalan yang benar dan lurus ya. Fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh ahli kitab sejak zaman dahulu
bukan hanya pada masa risalah Islam itu ya, tapi sebelumnya pada saat mereka bertemu dengan Nabi Musa pun, pada saat masih berada di tengah-tengah mereka Rasul yaitu Nabi Isa pun, mereka juga melakukan penyimpangan. Nah, inilah yang harus dijaga. Kaum muslimin punya ciri khusus kemandirian, punya independen yang berbeda dengan kaum yang lain. Kalau mereka melakukan penyimpangan, maka kita adalah pribadi-pribadi yang mustaqim ya, yang lurus di jalan Islam ini, tidak boleh goyang sedikit pun. Penjelasannya adalah seperti berikut ya. Wahai orang-orang mukmin, jika kalian mengikuti dan terpengaruh dengan fitnah dan api kejahiliahan yang ditiupkan oleh kaum Yahudi, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman, kepada perpecahan dan permusuhan setelah kalian bersatu, dan kepada kebencian, saling iri dan dengki setelah kalian saling mencintai dan menyayangi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, memurtadkan kalian. Hasadam min indi anfusihim ya. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Jadi mereka pada saat dulu diangkat sebagai umat yang bagus, umat di atas umat-umat yang lainnya. Nah, posisinya tergeser oleh kaum muslimin. Jadi mereka ada timbul kedengkian, hasad seperti itu. Yang paling utama adalah karena Rasul akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail itu ya. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, fa'fu anhum wasfahu, maka maafkanlah, biarkanlah mereka hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha la kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya. Ini sudah jauh hari diperingatkan kepada kita semuanya. Ada fenomena praktek-praktek upaya-upaya dari mereka untuk mengembalikan kaum muslimin menuju kembali kepada kekafiran ya. Paling tidak pada saat itu ya, kalau mereka tidak bisa memurtadkan kaum muslimin, maka menjadikan kaum muslimin ragu-ragu terhadap agamanya sendiri dengan memberikan banyak syubhat, banyak lontaran-lontaran yang berusaha untuk mengaburkan pemahaman kaum muslimin itu. Kekufuran adalah sumber kebinasaan di dalam hal agama, karena menyebabkan kerugian di akhirat dan buruknya keadaan hidup di dunia, serta sumber kebinasaan di dunia dengan adanya dorongan untuk menimbulkan fitnah, permusuhan dan perpecahan. Dan bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal Allah telah melarangnya, dan bagaimana kalian bisa sampai mengikuti keinginan dan hasutan orang-orang kafir padahal di antara kalian ada dua perkara, dua hal. Yang pertama ini, tutla alaikum ayatullah, dibacanya ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya siang dan malam. Jadi wahyu masih terus-menerus turun pada saat itu secara berkala ya. Rasulullah membacakan ayat-ayat tersebut kepada kalian dan menyampaikannya kepada kalian. Ayat-ayat tersebut adalah Al-Quran yang jelas keijazannya, artinya kemujizatannya, mengandung mukjizat. Kenapa kalian mengingkarinya? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ini alasan pertama ya. Tidak habis pikir mengapa kalian ada keinginan untuk murtad padahal masih dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian. Sedangkan sebab kedua,
yang menjadikan tidak habis pikir mereka ada fenomena ingin untuk murtad itu adalah karena keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian yang memiliki keistimewaan luar biasa, di luar alam pikiran normal yang mengukuhkan dan menguatkan dakwah beliau. Keberadaan dua perkara ini di tengah-tengah kalian tentu bertentangan dengan kemunculan sikap kufur. Namun maksud di sini bukanlah bahwa mereka telah kufur lalu mereka dikecam, ya. Bukan karena sebenarnya mereka masih tetap, karena ya bukan seperti itu, ya. Karena sebenarnya mereka masih tetap beriman. Oleh karena itu mereka masih dipanggil dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini panggilan kemuliaan, panggilan yang lembut dari Allah Ta'ala. Walaupun ada indikasi-indikasi kekafiran pada diri mereka supaya ini meresap, menancap tajam pada hati mereka, maka dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kitab dan agama Allah serta bertawakal kepadanya, maka berarti ia telah mendapatkan hidayah jauh dari kesesatan, melangkah di jalan kebenaran menuju realisasi yang diinginkan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin agar menetapi ketakwaan dengan sebenarnya, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, ya. Ini ada di ayat di 102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jadi ada perintah kepada kaum muslimin untuk menetapi ketakwaan. Hal ini bisa tercapai dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan menjalankan perintah menurut kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan juga beliau bersabda, Rasul SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian maka hendaklah jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah. Dari perintah tersebut apa yang kalian mampu. Hadis Sahih Bukhari Muslim, ya. Nanti ada penjelasannya terkait dengan ayat ini, At-Taghabun ayat 16 ini, ya. Jadi perintah untuk takwa, yang secara bahasa takwa ini dari kata-kata waqayaki wiqayatan. Waqayaki wiqayatan itu maknanya adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Apabila engkau menjadikan antara dirimu dengan siksa Allah itu ada pembatas, ada pelindungnya. Jangan sampai kita terjerumus kepada maksiat yang itu menyebabkan kita mendapatkan azab Allah, maka itulah takwa. Kalau dalam bahasa kita adalah waspada, bisa hati-hati, ya, bisa menjaga diri dengan baik. Nah, itulah ketakwaan yang konsekuensinya ini. Kalau secara istilah ada banyak istilah yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya ada definisi bagus dari Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, ya. Kita takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, kita mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Waridho bil qalil, kita ridho dengan sesuatu nikmat yang sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, kita bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan panjang, ya, kematian dan hari akhirat. Itu kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Inilah pesan ketakwaan yang ada pada ayat 102 ini, ya. Perintah sebenar-benarnya takwa. Nah, ada penjelasan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan kata-kata haqqa tuqatih. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah ini apa? Beliau menjelaskan, an yu'ta wala yu'sa. An yu'ta wala yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak didurhakai, tidak kita tentang. Wa an yuzkar wala yunsa. Diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkar wala yukfar, disyukuri dan tidak dikufuri. Nah, inilah makna
daripada kalimat haqqa tuqatih. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud memberikan penjelasan, maksudnya adalah an la yu'sa, tidak didurhakai walau tarfata ainin, walaupun hanya dengan sekejap mata, sesedikit apapun ya, tidak ada kedurhakaan kepada Allah. Sehingga para ulama tafsir ini menyebutkan ya, bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, jadi mereka seolah-olah keberatan ya, mereka mengadukan, curhat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang mampu untuk melaksanakannya? Perintah di dalam ayat ini dirasa berat oleh mereka. Lalu Allah menasakh ayat ini dengan menurunkan ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ataupun ayat 16 ini ya. Jadi rupanya ada pendapat di antara sebagian ulama bahwa ayat, potongan ayat yang awal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu ayat di 102 Ali Imran ini mansukhoh, terhapus hukumnya oleh surat At-Taghabun ayat 16 ini. Sebagaimana dikatakan oleh Muqatil ini, di dalam surah Ali Imran tidak ada ayat yang dihapus kecuali ayat ini saja. Namun menurut penulis ya, Syekh Profesor Wahbah Zuhaili mengatakan begini, yang lebih tepat adalah bahwa ayat 16 surah At-Taghabun ini kedudukannya bukanlah menasakh, menghapus ayat ini, akan tetapi sebagai penjelas maksud. Jadi maksud ayat ini adalah bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya menurut kemampuan kalian. Karena an-naskhu atau menghapus sebuah ayat oleh ayat lain, jika memang tidak dimungkinkan, maka harus ada pemaduan atau sinkronisasi di antara keduanya. Dalam hal ini sinkronisasi masih bisa dilakukan, dan ini adalah yang lebih baik dan lebih tepat ya. Jadi ada rumus dalam teori usul fikih ya, kalau ada teks-teks yang sepertinya kontradiktif, bertentangan antara satu dengan yang lain, maka cara yang paling utama adalah dilakukan yang namanya al-jam'u wa taufiq, memadukan dan menghimpun ya, menghimpun dan memadukan, mencari titik temunya. Nah, kalau tidak bisa, baru dicari an-nasikh wal mansukh, mana ayat yang lebih dahulu dihapus oleh ayat yang berikutnya, waktu yang sebelumnya dihapus oleh yang sesudahnya, karena risalah Islam itu secara bertahap, berangsur-angsur, dan hukum yang terakhir menghapus hukum yang sebelumnya. Kalau tidak bisa, maka dilakukan yang namanya at-tarjih, yaitu memberikan penguatan ya, memilih mana yang paling tepat di antara nas-nas tersebut. Jadi ada di Muhammadiyah ada majelis tarjih ya. Nah, itu dalam rangka memilih mana yang tepat di antara referensi itu. Kalau sudah dilakukan tidak bisa, maka tahap yang paling akhir, yang keempat, tawakuf, abstain, tidak bersikap dari perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Jadi di sini selama masih bisa dilakukan sinkronisasi, yaitu al-jam'u wa taufiq, pemaduan antara ayat di 102 ini adalah sifatnya umum, kemudian At-Taghabun ayat 16 ini sifatnya khusus. Jadi ayat yang umum ditakhsis, dikhususkan, bahwasanya ketakwaan haqqa tuqatih itu ada batasannya, yaitu mastata'tum, semampu kalian ya. Fattaqullaha mastata'tum, dalam bertakwa itu kita melakukan dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita. Fastabiqul khairat, hendaklah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, semampu kita. Jadi tidak boleh berlebihan ya. Ini juga kaitannya dengan teori ataupun ciri Islam yang lainnya adalah al-wasatiyah, pertengahan ya. Tidak boleh tasyaddud, berlebihan, ekstrim yang menjadikan kita akhirnya menjadi malas setelah semangat, itu gara-gara kita terlalu berlebihan memfosir tenaga
yang tidak pada tempatnya, sehingga semangatnya hanya temporer, tidak bisa istiqomah ya, seperti orang lari maraton tapi dengan kecepatan seperti lari cepat 100 meter, akhirnya ngos-ngosan ya. Kalau lari maraton maka harusnya diiman tenaganya, dihemat-hemat. Nah seperti itulah ya, kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah yang lebih kontinu walaupun sedikit, itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada yang banyak tapi hanya sebentar saja. Nah haqqatuqati di sini ada taksisnya atau ada penjelasannya, yaitu dengan mastata'tum, semampu kalian. Jadi rupanya inilah yang paling tepat ya, yang lebih tepat daripada mengatakan ayat tersebut terhapus gitu. Kemudian Allah Ta'ala melarang mereka dengan firman-Nya, dan janganlah kalian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tetap potongan ayat penggalan yang kedua dari 102 tadi, hukumnya tetap tidak bisa diutak-utik lagi, tetap berlaku, tidak ada yang mengatakan terhapus ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali jiwa kalian pasrah dan tunduk kepada Allah. Maksudnya janganlah kalian dalam keadaan selain Islam ketika kalian meninggal dunia. Larangan ini mengandung penekanan agar mereka bersegera menuju kepada Islam, terus menetapinya selamanya dan terus menjaganya meskipun kalian dalam keadaan selamat dan sehat, agar nantinya apabila kalian mati maka kalian mati dalam keadaan Islam. Jadi maksudnya bukanlah larangan mati sebelum Islam, akan tetapi yang dituntut adalah memeluk Islam sebelum dikagetkan dengan datangnya ajal yang menjemput secara tiba-tiba ya. Kematian tidak pakai kulon nuwun ya, tidak pakai by order, tidak ada ya. Kematian akan datang tiba-tiba, sewaktu-waktu, kapan dimanapun kita harus siap. Sehingga konsekuensi dari ayat ini adalah yang disebut dengan Islamiyatul Hayah, mengislamkan seluruh sisi kehidupan kita. Kita menjaga keislaman kita di masjid, kita juga menjaga keislaman kita di rumah, di tempat kerja, di jalan-jalan, terus dalam kondisi Islam, sehingga kalau sewaktu-waktu ajal menjemput kita, kita sudah siap dalam keadaan muslim tadi ya, dalam keadaan selalu berzikir, selalu berinteraksi kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ya amal-amal hati atau zikir dengan lisan-lisan kita ini ya. Jadi itulah maksudnya ya, kita mengislamisasikan seluruh sisi kehidupan kita ini. Kemudian Allah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab dan perintah Allah yang telah diperintahkannya kepada umat manusia, melarang mereka jangan sampai terlepas darinya, dan memerintahkan agar tetap menjaga keharmonisan dan persatuan berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hablullah atau tali Allah yang dimaksud adalah iman, taat dan mengamalkan Al-Quran. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW riwayat daripada At-Tirmidzi. Beliau mengatakan Al-Quran wa huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Wa nuruhul mubin, cahayanya yang terang. Wala tangqadhi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. Wala tafna ghoraibuhu, tidak pernah hilang keajaiban ataupun keindahannya, ataupun sama gharaib sama ajaib itu ya. Wala yakhlaqu ala kathratir raddi, dan juga tidak pernah menjemukan walaupun sering dibaca ya. Al-Fatihah berapa kali kita baca dalam sehari atau dalam satu waktu, tapi tidak pernah kita merasa bosan. Man qala bihi shadaqa, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran maka dia pasti benar. Wa man amila bihi rasyadah, siapa yang mengamalkannya maka ia akan lurus mendapat petunjuk. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang berpegang teguh kepadanya maka ia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, inilah penjelasan dari ayat
wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah, yang dimaksud adalah agama Allah Islam dan juga Al-Quran. Nah, ini menjelaskan ayat dengan hadis berarti ya. Kemudian Allah mengingatkan mereka kembali tentang nikmat terbesar yang telah diberikan kepada bangsa Arab, yaitu nikmat persatuan dan kesatuan setelah mereka saling berpecah belah. Nikmat saling mencintai setelah mereka saling bermusuhan, saling membunuh, dan sikap kesewenang-wenangan orang yang kuat terhadap orang yang lemah, dan nikmat ukhuwah iman. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Setelah mereka dalam keadaan musyrik dan kafir, mereka berada di ujung bibir jurang api neraka, serta kebinasaan dikarenakan kemusyrikan dan paganisme, penyembahan kepada berhala. Sehingga dengan nikmat terbesar ini mereka berubah menjadi para pemimpin, pemuka dan guru bagi umat manusia. Allah telah menyelamatkan mereka dengan Islam dari kehancuran dan kebinasaan ya. Masyarakat jahiliyah yang berada pada titik terendah dalam hal kehinaan, akhlaknya, moralnya, kemudian juga kemaksiatan yang merajalela, tetapi dengan berpegang teguh kepada Islam, Allah mengangkat derajat mereka sampai menjadi khairu ummah, ya, umat yang terbaik. Nah, itulah karunia Allah Ta'ala yang besar dari yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat musyrik atau umat jahiliyah pada saat itu sehingga menjadi muslim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ibrahim ayat 34 ya. Pada masa jahiliyah, di antara sesama bangsa Arab, di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj, terjadi banyak sekali pertempuran. Di antara mereka terjadi sikap saling membenci dan memusuhi, sehingga kondisi ini menyebabkan banyak terjadinya peperangan dan sikap saling membunuh dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Namun ketika Allah menurunkan Islam serta menjadi pemeluknya, maka mereka berubah menjadi orang-orang yang saling mencintai, menyayangi dan tolong menolong di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana di surat Al-Anfal 62 dan 63, dialah yang memberikan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Tidak ada yang bisa mempertautkan hati manusia itu walaupun dibeli dengan seharga semahal apapun, tidak bisa ya. Ta'liful qulub itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Mempertautkan dan mempersatukan hati itu adalah kuasa Allah. Tidak ada yang sanggup manusia untuk menandingi kuasa Allah Ta'ala dalam mempersatukan hati-hati manusia ini. Maka mintanya adalah kepada Allah. Seperti keterangan yang sangat jelas ini telah dijelaskan oleh Tuhan kalian kepada kalian perihal apa yang ada di dalam hati dan pikiran kaum Yahudi terhadap kalian, tentang apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa yang dilarang bagi kalian oleh Tuhan kalian, tentang keadaan kalian pada masa jahiliyah dan perubahan keadaan kalian setelah datangnya Islam. Seperti keterangan inilah Allah menerangkan kepada kalian tentang hujjah dan ayat-ayatnya yang diturunkan kepada Rasulnya, agar kalian mendapat petunjuk dengan petunjuk yang abadi dan semakin bertambah hidayah yang kalian dapatkan tersebut, sehingga kalian tidak kembali kepada kondisi kejahiliaan, yaitu terpecah belah, saling bermusuhan, paganisme, kesyirikan, kesesatan akidah, akhlak, moral dan hubungan antar sesama. Inilah contoh-contoh fenomena kejahiliaan yang terjadi pada saat itu, berbalik menjadi komunitas kaum muslimin dengan masyarakat madaninya itu ya.
Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum ya. Ayat-ayat ini mengandung penjelasan tentang beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Satu, menjaga kepribadian Islam dan karakteristiknya, menolak segala bentuk pengekoran dan ketundukan kepada non-muslim, peringatan agar jangan sampai mendengarkan, mematuhi dan terpengaruh pendapat dan pikiran mereka, sehingga tidak terjadi kerusakan dan kejelekan atau perpecahan, perselisihan dan permusuhan ya. Jadi diwanti-wanti kita di sini supaya tidak mengekor, supaya tidak tunduk kepada orang-orang non-muslim ya. Yang nomor dua adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW jika terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat di antara kaum muslimin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Jadi kita kembalikan bagaimana hukum yang ada dalam Al-Quran. Surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah pada Allah dan Rasulnya serta ulil amri, pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minun billah wa rasulih, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga adalah memegang teguh Al-Quran, agama Allah dan ketaatan kepadanya, bersatu di sekeliling hukum Allah, halal dan haramnya, menjaga persatuan kaum muslimin di atas satu tujuan dan cita-cita, guna menjaga dan melindungi apa-apa yang terhormat di sisi Allah dan kawasan-kawasan Islam dari ancaman musuh. Karena pada dasarnya tidak ada sebuah umat yang memiliki unsur-unsur pemersatu di antara individu-individunya seperti yang dimiliki oleh umat Islam. Namun sayang sekali umat Islam pada masa sekarang adalah umat yang paling jauh dari kategori bersatu, baik dalam hal tujuan maupun manhaj, konsepsinya, konseptualnya. Faktor atau unsur-unsur pemersatu tersebut sangat jelas sekali di dalam pembacaan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau akhir-akhir ini kita diadu domba satu dengan yang lain, ada satu kubu habaib, ada satu kubu kiai ya, Masya Allah. Inilah yang perlu kita waspadai. Kita diadu domba tapi kita nggak merasa ya. Jadi inilah umat Islam yang ada perbedaan tadi ya, dalam hal tujuan maupun manhaj yang berbeda dalam berdakwah skala prioritas. Ada yang mengutamakan pendidikan, ada yang mengutamakan sosial, ada yang mengutamakan politik, ada yang mengutamakan dari sisi yang lainnya, sehingga perbedaan ini justru harusnya saling sinergis, saling mendukung, saling menguatkan, bukan saling melemahkan ya. Tapi karena itu tadi ada musuh-musuh kita yang tidak rela umat Islam bersatu, sehingga kita terus mencari perbedaan di antara yang satu dengan yang lain. Qatadah berkata, dalam ayat ini dijelaskan tentang dua petunjuk yang sangat jelas, yaitu kitab Allah dan nabinya. Adapun Nabi Allah maka telah berlalu, sedangkan kitab Allah maka sesungguhnya Allah menjadikannya tetap abadi, berada di antara mereka sebagai bentuk rahmat dan nikmat darinya. Di dalam kitab Allah terdapat penjelasan tentang halal dan haram, tentang bentuk-bentuk ketaatan dan bentuk-bentuk kemaksiatan. Nomor 4, pada dasarnya perbedaan tidaklah merupakan sesuatu yang tercela. Jika memang perbedaan tersebut terjadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dalam hal mengambil dan memahami hukum-hukum agama serta maksud-maksud syar'i yang lembut dan sulit dipahami. Para sahabat sendiri sering berbeda pendapat dalam masalah hukum berbagai kejadian. Namun meskipun begitu, mereka tetap bersatu dan berhubungan, dan hubungan mereka tetap harmonis. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya lebih suka menerima perbedaan pendapat di kalangan sahabat daripada satu pendapat saja. Kalau berbeda pendapat maka fleksibel, mau mengambil dari sahabat ini, sahabat itu. Kalau biasanya yang sahabat yang tegas ataupun yang
agak terkesan kaku adalah seperti Abdullah bin Umar yang tegas dan juga seolah-olah ya tekstual gitu ya dalam kelompok-kelompok sekarang. Ada sahabat lagi yang lebih moderat seperti Abdullah bin Abbas dalam melihat segala sesuatu dari kontekstualnya. Silahkan kita memilih yang sini yang situ, itulah hikmah kita ya dalam melihat perbedaan pendapat. Begitu juga perbedaan tidaklah merupakan sesuatu yang dicela di dalam melakukan musyawarah dan tukar pendapat di dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat Islam yang dilakukan dengan didasari keikhlasan dan ketulusan ya. Nah, di dalam ayat ini tidak ditemukan dalil larangan perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang, yang tidak bersifat pokok atau prinsip ya, atau furu'iyah itu. Dan di dalam usaha menentukan pandangan dan perkiraan terhadap kepentingan umum. Perbedaan yang dicela adalah perbedaan dikarenakan mengikuti keinginan hawa nafsu dan dikarenakan keinginan untuk memenangkan kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Karena hal ini bisa memicu munculnya sikap saling membenci, saling membelakangi, bahkan sampai saling membunuh, naudzubillah ya. Kalau Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqhul Ikhtilaf itu membagi ya latar belakang perbedaan ini ada dua faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah faktor persoalan akhlak atau moral, dan ini tidak boleh ya. Yang boleh adalah karena faktor keilmuan. Jadi perbedaan dari sisi pendidikan atau latar belakang keilmuan silakan. Tapi kalau perbedaan kaitannya dengan faktor emosional, faktor moral, karena unsur kesombongan, karena unsur riya, ada unsur hasadnya, ini yang tercela ya. Tapi kalau perbedaan yang dilatar belakangi oleh keilmuan yang berbeda-beda, sudut pandang dalam mengambil dalil yang berbeda dan sebagainya, maka ini boleh-boleh saja ya. Ini dari dulu sampai berikutnya ya terus-menerus terjadi. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang ini banyak latar belakang perbedaan karena faktor tadi, faktor kemanusiaan emosinya itu. Karena faktor ada fanatisme dengan figur tertentu, ada fanatisme emosional tertentu sehingga menjadikan perpecahan. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini populer ya. Tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Umat Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Au isnataini wa sab'ina firqah, atau 72 golongan. Wan nasara mithla dzalik, Nasrani juga seperti itu. Wa taftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian dikuatkan, dijelaskan hadis yang lain, kullum finnar illa mila wahidah, yang lain 72 itu masuk neraka kecuali satu saja yang masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu? Qala, beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang menetapi apa yang aku dan para sahabatku menetapinya ya. Jadi hadis ini yang dijadikan referensi oleh umat Islam, dan sayangnya masing-masing mengklaim bahwasanya golongannya itu adalah yang satu ini, sementara golongan yang lainnya 72 itu. Nah, ini sayangnya ya, sehingga ada unsur-unsur untuk menyesatkan golongan yang lainnya dan menganggap golongannya itulah yang paling lurus. Yang dikatakan Nabi ini bukan satu firqah ya, tetapi sebuah konsep. Ma'ana alaihi washabi itu konseptual, manhajnya, bukan sebuah komunitas satu saja sebenarnya ya. Tapi itu adalah manhaj. Siapapun yang menetapi manhaj Nabi dan para sahabat, itulah yang termasuk al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah. Itu adalah konseptual ya, bukan semata-mata identitas kelompok tertentu ataupun diklaim oleh kelompok tertentu dan menyalahkan kelompok yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk memegang teguh kitabnya dan sunnah rasulnya, serta memerintahkan untuk kembali kepada keduanya ketika terjadi perbedaan. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersepakat dan bersatu dalam memegang teguh kitabnya dan sunnah rasulnya, baik dalam hal akidah maupun amal perbuatan.
Karena hal ini adalah faktor terbentuknya persatuan dan kesatuan yang bisa menciptakan kebaikan dunia dan akhirat, serta selamat dari kondisi perpecahan seperti yang telah kami jelaskan. Perintah ini dibarengi dengan perintah untuk mengingat kembali nikmat-nikmat Allah kepada kita, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, Islam, dan menjadi pengikut nabinya, Nabi Muhammad. Karena dengan nikmat inilah bisa terwujud hubungan yang harmonis, saling mencintai dan menyayangi, serta hilangnya perpecahan, sikap saling membenci dan memusuhi ya. Jadi penting ya kita mengingat nikmat ukhuwah ini. Jangan sampai kita dibentur-benturkan dengan sesuatu yang sifatnya furu'iyah, yang teknis-teknis, yang masih bisa dibicarakan, bisa duduk bersama, berdiskusi ya. Kita mencari titik-titik persamaan dan menjauhi segala macam titik-titik perbedaan. Kita bersepakat, kita beramal dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal yang kita berbeda pendapat ya, dalam hal furu'iyah tentunya ya. Baiklah jemaah sekalian, cukup untuk kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.